The Revenge, bagian 41, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Pesta pernikahan berlangsung lancar dan sangat meriah. Acara demi acara dirangkai dengan sedemikian rupa apiknya. Pesta terus berlanjut hingga malam hari. Tamu undangan kembali memenuhi gedung resepsi, sementara itu kedua mempelai kembali duduk manis di atas singgasana. Mereka sudah mengganti pakaian masing-masing dengan pakaian khas pengantin yang berasal dari keluarga konglomerat. Senyuman manis terukir dari bibir mempelai wanita, sementara mempelai pria berwajah datar dan biasa saja, seolah tidak ada yang istimewa, hanya sesekali tersenyum kala dia menyambut tamu. Selebihnya pria itu hanya terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Namun, karena kehidupan sehari-harinya, pria tersebut sudah memiliki perangai demikian. Jadi, seluruh hadirin menyimpulkan jika pria itu sama bahagianya dengan mempelai wanita. Hanya saja, mempelai pria tidak bisa mengekspresikan rasa bahagianya. Nyonya besar dan Tuan Shailendra pun terlihat tengah menyapa beberapa tamu undangan dengan senyuman mengembang. Sementara putra bungsu keluarga Shailendra terlihat tidak nampak batang hidungnya. Entah di mana pria tampan itu berada. Para pelayan hilir mudik menjamu para tamu undangan yang hadir malam ini. Penampilan para tamu undangan tak kalah memukau, mengingat mereka datang bukan dari kalangan biasa. Kebanyakan dari mereka adalah sesama pengusaha. Penampilan mereka sungguh mempesona. Para perempuan menggunakan gaun-gaun berwarna lembut yang mengembang dengan hiasan renda-renda dan berleher rendah, menampakkan kalung-kalung berhiaskan batu intan berlian beraneka warna yang berkilauan dan menyilaukan mata. Begitupun dengan undangan para pria. Mereka juga menggunakan pakaian tak kalah mewah dan berkelas. Malam ini akan diadakan pesta dansa. Semua tamu undangan tentu saja harus mengajak pasangan masing-masing dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan tema. Sebetulnya, Kiara tidak terlalu minat dengan acara pesta dansa. Hanya saja, Andra yang meminta, dengan alasan ingin mengenang hari bersejarahnya dengan Kiara lewat sebuah acara romantis. Tentu saja, Kiara langsung meleleh hatinya. Dengan semangat, Kiara mengangguk setuju dengan mata berbinar. Tiba-tiba iringan musik berganti, lampu di tengah ruangan berubah menjadi sedikit remang. Sebagian pasangan yang terdiri dari pasangan muda-mudi ataupun pasangan parubaya pun bersiap menuju tengah gedung. Mereka langsung memeluk pasangan masing-masing untuk mengikuti alunan musik sembari menggerakkan tubuh mereka sesuai nada. Bahkan, Tuan dan Nyonya Shailendra pun ikut turun ke lantai dansa. Mereka ikut menari ringan, diiringi dengan riuh kehebohan para koleganya yang sesekali menggoda. Waktu berjalan, hingga lampu menyoroti sepasang pengantin yang masih asyik menonton sembari tersenyum, ikut hanyut dalam suasana romantis yang tercipta. Kia, berdansalah denganku. Andra mengulurkan tangannya dengan senyuman lembut di bibirnya. Kiara menunduk malu-malu, lalu menyambut uluran tangan tersebut tanpa ragu. Sepasang pengantin berjalan menuju tengah gedung. Lampu dengan bentuk bulat menyoroti mereka hingga mereka menjadi pusat perhatian para tamu dengan decak tak berkesudahan. Perlahan, peserta dansa menyingkirkan tubuh mereka ke pinggiran, memutuskan untuk menonton pasangan yang tengah dimabuk asmara. Mereka ikut tersenyum penuh haru, merasakan perasaan bahagia yang dirasakan mempelai. Musik kembali mengiringi gerakan tubuh Andra dan Kiara. Andra memeluk pinggang Kiara erat. Matanya memindai wajah Kiara sedikit tajam, membuat Kiara menundukkan wajahnya malu-malu. Sementara itu, tangan mereka saling bertaut. Lalu, tubuh mereka mulai bergerak ke kiri dan ke kanan hingga beberapa menit. Aku bahagia malam ini. Aku mencintai Mas Andra. Suara Kiara terdengar syahdu dalam getaran suaranya. Andra bergumam menanggapi, mengeratkan pelukannya lumayan lama. Sampai Andra mengacungkan tangannya, memberi kode dan musik berubah menjadi sedikit cepat dari tempo yang tadi. Kiara sedikit kewalahan mengimbangi gerakan Andra. Apa musiknya tidak terlalu cepat? Kiara membelalakan matanya kala tubuhnya sempat dilepas Andra dalam sekali hentakan. Namun segera tertangkap kembali. Riuh tepuk tangan mengiringi beberapa dari mereka mulai bersiul kala acara sedikit memanas.
Pasangan yang tengah dimabuk cinta itu jelas menjadi pusat perhatian sedari tadi. Setiap pasang mata menatap lekat tak ingin berpaling. Tidak, seharusnya kamu menyukainya, Kia. Ucap Andra kala ia kembali berhasil memeluk Kiara erat. Sementara itu, Kiara hanya terdiam, lalu mulai mengikuti gerakan Andra dengan sedikit kaku. Musik berjalan dengan tempo lebih cepat. Sepertinya acara sudah berada di puncak. Dan Kiara yakin tarian aneh ini akan segera berakhir. Sekali lagi, Kiara terlempar ke tengah ruangan, tepat di bawah lampu kristal besar berada di atas kepalanya. Sementara Andra tersenyum menyeringai, dan kini posisinya sudah berada di tepian, hampir menyatu dengan penonton lainnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Musik tiba-tiba saja berhenti, lampu tiba-tiba saja padam, suasana gelap mendominasi, dan teriakan dari para perempuan mulai terdengar. Mas Andra, Kiara berusaha melaju hingga suara peringatan terdengar keras digendang telinganya. Nona Kiara, awas! Brak! Ah! Teriakan panjang kembali terdengar. Semua orang berhamburan menyelamatkan diri. Beberapa pengawal langsung sigap mengamankan Tuan dan Nyonya Shelendra. Suasana seketika menjadi ricuh dan kacau. Selang beberapa menit, trek, lampu menyala. Beberapa tamu yang masih tertinggal dan masih berusaha untuk menyelamatkan diri segera menoleh ke belakang mereka. Terlihat lampu kristal berukuran super besar sudah hancur berkeping-keping di lantai. Bagaimana mungkin lampu sebesar itu bisa jatuh? Bukankah seharusnya keamanan gedung mewah ini sangat terjaga? Tunggu, bukan itu yang membuat mereka sangat penasaran? Bukankah tadi pengantin wanita tepat berada di bawahnya? Orang-orang penasaran segera bergegas kembali mengerubungi tempat di mana lampu malang tersebut jatuh. Nona, tidak apa-apa? Perlahan Kiara membuka matanya. Matanya mengelilingi sekitar, dadanya berdegup kencang, napasnya masih terengah, sementara tubuhnya masih ada dalam rengkuhan seorang pria. Alex? Mata Kiara mempola, menatap pria yang kini jarak wajahnya teramat dekat dengannya. Bahkan napas mereka masih saling memburu karena syok. Aku tidak apa-apa. Kiara menggeleng, lalu mulai melepaskan dekapan Alex dari tubuhnya. Kia, are you okay? Andra mendekat. Ekor matanya mengedar pada sekeliling orang yang masih menatap mereka dengan tatapan lega. Karena nyonya muda mereka ternyata selamat. Aku gak apa-apa, Mas. Kiara menggeleng, masih dengan raut ketakutan. Ayo kita istirahat. Andra merengkuh tubuh Kiara, lalu menggendongnya menuju arah luar ruangan menaiki sebuah lift. Untuk menuju kamar yang mereka tempati, yang terletak di lantai atas. Semua tamu undangan yang tersisa membubarkan diri. Setelah sebelumnya pihak mempelai mengucapkan banyak maaf dan mencoba mengkonfirmasi kejadian pada beberapa awak media yang sedari tadi menyoroti keberlangsungan acara. Kamu tidak apa-apa? Alex mendongakkan kepala pada perempuan dengan rambut sebahu yang kini berjongkok untuk memeriksa luka yang terdapat di bahunya akibat terkena serpihan beling. Jawabnya dengan acuh. Aku akan mengobati lukamu. Perempuan itu memegang tangan Alex, menuntunnya menuju sebuah ruangan, di mana di sana terdapat sebuah kursi. Ayo duduk. Perintahnya kemudian dengan kotak P3K sudah di tangan. Akan kuobati lukamu terlebih dahulu. Tiba-tiba Alex berdiri, lalu meraih tangan perempuan tersebut. Aku tidak apa-apa. Lukamu cukup dalam. Alex berjongkok, sementara perempuan itu dipaksa untuk duduk menggantikan posisinya tadi. Mengoleskan alkohol pada luka yang terdapat di betisnya, mencabut beling yang masih menancap. Aus! Perempuan itu merengis ngilu. Tahan sebentar, Asisten Kim. Sebentar lagi, lukamu akan sembuh.